Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun. Di video kali ini yang akan kita bahas tentang materi matematika, yaitu pernyataan majemuk logika matematika. Ini merupakan video pertama atau video bagian pertama dari pernyataan majemuk. Karena di video ini yang baru kita akan bahas adalah tentang konjungsi dan disjungsi serta negasinya. Nah, nanti di bagian kedua itu kita akan membahas implikasi dan diimplikasi serta negasinya pula. Oke, tanpa membuang waktu lama, langsung saja kita ke pengertian dari pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan atau premis tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Pernyataan majemuk di dalam logika matematika terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Ya. Di pernyataan majemuk ya di video sebelumnya di materi awal tentang logika matematika pengantar logika kita sudah belajar atau membahas tentang pernyataan atau premis. Nah, pernyataan yang kita bahas di video sebelumnya itu masih pernyataan tunggal atau premis tunggal. Nah, di video ini kita sudah akan membahas tentang pernyataan majemuk, yaitu pernyataan yang lebih dari satu pernyataan. Ya. Nah, ini kata hubung. Nah, jadi nanti kata hubung dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi ini nanti beda-beda. Ini simak terus videonya supaya kita lebih tahu lebih jauh lagi tentang pernyataan majemuk ini. Nah, pada submateri pernyataan majemuk logika matematika ini, kita juga akan mempelajari nilai kebenaran dari pernyataan majemuk tersebut yang akan kita daftar dalam sebuah tabel yang biasa kita sebut dengan tabel kebenaran dari pernyataan majemuknya. Ya, di pernyataan tunggal kemarin pun kita sudah bisa menilai bahwa ini pernyataan yang bernilai benar dan ini pernyataan yang bernilai salah. Nah, di pernyataan majemuk ini nilai kebenaran dari sebuah pernyataan itu kita akan muat dalam satu tabel yang dinamakan dengan tabel kebenaran. Oke, nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh, jadi ada dua faktor yang menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Ya, kalau pernyataan tunggal yang kemarin itu hanya satu faktor saja, itu sesuai fakta atau tidak, benar atau tidak, benar atau salah ya. Itu nilai kebenaran dari pernyataan tunggal. Sedangkan dinilai kebenaran untuk pernyataan majemuk ini ada dua faktor menentukan. Yang pertama itu adalah nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya, dan yang kedua kata hubung apa yang digunakan. Nah, kata hubung yang di sini nanti apa? Yang di sini yang dimaksud adalah kata hubung dari konjungsi itu apa, disjungsi itu apa, implikasi itu apa, dan diimplikasi itu apa. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama, karena sesuai dengan judul awal kita tadi yang akan kita bahas itu hanya konjungsi dan disjungsi, maka kita mulai dari konjungsi. Nah, konjungsi ini ditandai dengan kata hubung dan. Ya. Dalam bahasa Indonesia ini pun juga ada di konjungsi ini ditandai dengan kata hubung dan. Kita lihat dulu pengertian dari konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Kata hubung dan disajikan dengan lambang ini, ya, V terbalik. Segitiga tanpa alas ya. Disajikan dengan lambang ini. Nah, kata hubung dan pada konjungsi juga setara dengan meskipun atau tetapi atau juga walaupun. Jadi, tidak selamanya menggunakan kata dan ini sebagai kata hubungnya. Bisa saja diganti dengan kata meskipun, atau kata hubung tetapi, atau kata hubung walaupun. Nah, konjungsi dari dua pernyataan tunggal, P dan Q, dinotasikan sebagai P, ini notasi konjungsi ini ya, jadi V terbalik tadi, P dan Q yang dibaca P dan Q. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan pembentuknya bernilai benar.
bernilai salah jika salah satu atau keduanya bernilai salah. Nah, dari pengertian ini nanti akan kita buat atau muncul tabel kebenaran seperti ini. P ini premis pertama atau pernyataan pertama, Q ini adalah pernyataan kedua. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka konjungsi P dan Q ini akan bernilai benar. Ya, karena pernyataan penyusunnya, pernyataan tunggal penyusun dari pernyataan majemuk itu adalah benar-benar. Maka hasilnya di sini adalah P dan Q akan benar. Nah, selain itu, ya, jika salah satu dari kedua pernyataan tunggal ini P dan Q ini salah, maka nanti hasilnya adalah salah. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka konjungsinya akan salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, konjungsinya juga akan salah. Nah, lebih-lebih juga seperti ini, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka konjungsinya akan salah. Nah, analoginya saja seperti ini ya. Misalnya saya berkata bahwa tolong panggilkan Dian dan Doni untuk menghadap saya. Nah, jika yang datang itu hanya Dian, maka saya akan salahkan karena tidak membawa Doni. Ya, karena saya tadi bercakap bahwa tolong panggilkan Dian dan Dino misalnya, Dian dan Dino. Ya, maka yang harus datang itu adalah Dian dan Dino, harus kedua-duanya baru benar. Kalau salah satu saja yang datang, ya maka ini akan saya salahkan, suruh manggil ulang, harus datang kedua-duanya. Ya, seperti itu ya analoginya. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, contoh pertama. Ini P, ini pernyataan pertama. 3 adalah bilangan prima. Nah, benar ya, nilai kebenarannya benar. 3 itu adalah bilangan prima. Pernyataan kedua atau Q-nya, pernyataan Q, 3 adalah bilangan ganjil. Nah, ya, kita sepakati bahwa memang 3 itu adalah bilangan ganjil. Dan ini pernyataan benar. Maka konjungsinya, ya, untuk kalimat majemuknya yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata dan ini, P dan Q berarti 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Nilai kebenarannya ya benar. Karena ini pernyataan tunggal penyusunnya benar semua. P-nya benar, Q-nya benar. Sehingga ini P dan Q sesuai rumus yang ini tadi, tabel kebenaran ini akan bernilai benar. Ya, seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Premis 1 atau P, ya, ayam adalah unggas. Benar ya, ayam itu jenis unggas. Premis kedua Q, burung kutilang adalah mamalia. Salah. Ya, burung itu ya jenis dari burung atau aves, ya, bukan mamalia. Ya. Maka konjungsinya P dan Q, ayam adalah unggas dan burung kutilang adalah mamalia, hasilnya akan salah. Ya, nilai kebenarannya salah karena penyusunnya yang pertama, premis pertama benar, premis kedua salah, maka konjungsinya akan salah. Ya, ini benar akan jadi benar kalau kedua-duanya ini benar. Misalnya di sini burung kutilang adalah aves, ya, maka pernyataan ini benar. Maka di sini akan jadi benar. Jadi seperti tadi kesimpulannya bahwa untuk konjungsi ini hanya bernilai benar ya, jika pernyataan tunggal penyusunnya itu bernilai benar semuanya. Ya, selain itu, misalnya ada yang salah, maka akan menjadi salah konjungsinya. Nah, ini lihat saja tabel kebenarannya. Oke, paham ya? Untuk konjungsi, langsung saja kita yang kedua, disjungsi. Ya, disjungsi ini ditanda dengan kata hubung ini atau. Jadi kata hubungnya itu atau untuk disjungsi. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Disjungsi dari pernyataan P dan Q dinotasikan P, V, Q dan dibaca P atau Q. Jadi ini bacanya P atau Q.
Suatu disjungsi memiliki nilai kebenaran salah jika kedua pernyataan pembantunya bernilai salah. Ya, ini untuk konjungsi ini memiliki nilai kebenaran salah jika kedua pernyataan tunggal pembentuknya ini bernilai salah. Akan tetapi bernilai benar jika salah satu keduanya bernilai benar. Nah, perhatikan tabelnya. Sehingga nampak tadi perbedaan antara konjungsi dan disjungsi. Ya. Kalau ini di konjungsi tadi harus kedua-duanya ini benar, maka baru bisa benar di sini. Nah, sementara untuk konjungsi ini yang penting salah satunya itu sudah benar, maka akan jadi benar. Akan menjadi salah ketika kedua-duanya ini pernyataannya ini salah. Seperti contoh analogi yang saya beri pengandaian di awal tadi, bahwa misalnya tolong panggilkan Dina atau Dino misalnya. Tolong panggilkan Dian atau Dino ya tadi ya. Tolong panggilkan Dian atau Dino. Kalau misalnya yang datang itu hanya Dian saja, maka saya benarkan karena saya menggunakan kata hubung tadi atau. Kalau yang datang itu hanya Dino, ya maka saya akan benarkan. Kalau yang datang kedua-duanya, maka saya akan benarkan juga. Akan salah kalau misalnya tadi saya minta tolong panggilkan kedua-duanya, tidak ada yang datang sama sekali, maka itu akan salah. Nah, itu analoginya. Kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. Contoh pernyataan pertama, P, dalam pelajaran TIK, siswa menggunakan komputer sekolah, yang benar ya. Pernyataan kedua atau premis kedua, pernyataan Q, dalam pelajaran TIK, siswa boleh membawa laptop sendiri. Benar ya? Benar. Maka P atau Q, dalam pelajaran TIK, siswa boleh menggunakan komputer sekolah atau membawa laptop sendiri. Ini benar. Ya, karena pernyataan pertama benar, pernyataan keduanya juga benar, maka hasil disjungsinya akan benar. Ya, nilai kebenaran dari disjungsinya akan jadi benar. Nah, contoh kedua, P, orangutan adalah mamalia. Benar ya. Q, orangutan berkembang biak dengan cara bertelur. Salah, tidak ada orangutan bertelur, adanya beranak atau melahirkan ya. Maka P dan Q, P atau Q, dibaca P atau Q, orangutan adalah mamalia atau berkembang biak dengan cara bertelur. Benar, karena jadi nilai kebenaran itu benar karena salah satu pernyataan penyusunnya, pernyataan tunggal penyusunnya bernilai benar. Mana yang bernilai benar? Ini ya pernyataan P. Premis P-nya, orangutan adalah mamalia, benar. Nah, sehingga nanti disjungsinya di sini akan nilai kebenarannya akan menjadi benar. Jadi orangutan adalah mamalia atau berkembang biak dengan cara bertelur itu benar. Nah, orangutan adalah mamalia itu sudah benar di sini. Ya, seperti itu untuk disjungsi. Paham ya, untuk perbedaan konjungsi dan disjungsi ini tidak susah. Ya, yang penting disimak tadi penjelasannya. Oke, kita yang ketiga sesuai judul kita yang diawali tadi, bahwa ini negasi, konjungsi, dan disjungsi. Untuk negasi ini di video sebelumnya pengantar logika dia sudah jelaskan bahwa negasi itu berarti mengingkari apa yang kita sudah nyatakan. Dan yang tadinya benar, begitu kita negasikan akan menjadi salah. Ya, begitupun sebaliknya. Jika pernyataan sebelumnya salah, maka ketika kita akan negasikan, maka akan menjadi benar. Nah, di video sebelumnya negasi ini biasanya ditandai dengan munculnya kata tidak atau bukan. Nah, ada juga yang berbentuk frase atau kalimat misalnya tidak benar bahwa, ya, itu sudah menjadi ciri khas dari negasi ini. Oke, kita mulai dari negasi konjungsi. Ya. Nah, kita sudah jelaskan tadi bahwa tabel kebenaran, ya, nilai kebenaran dari konjungsi adalah seperti ini ya. Benar-benar, maka ini P dan Q-nya harus benar.
Nah, tugas kita yang akan kita bahas di sini adalah yang mengingkari ini semua. Yang tadinya benar akan kita jadikan salah. Yang tadinya salah akan kita jadikan benar. Nah, itu yang pekerjaan kita di negasi konjungsi ini. Berarti mengingkari yang dari yang sebelumnya. Maka akan muncul tabel kebenaran seperti ini. P dan P Q ya, P dan Q ya ini ya. Yang ini tadi. Nah, begitu kita mengingkari atau negasi P-nya, maka yang tadinya semulanya benar, benar akan menjadi salah, salah. Yang semulanya salah, salah, kita ingkari, ini negasi P, maka menjadi benar, benar. Nah, begitupun yang ini negasi Q. Berarti kita mengingkari yang kita yang tadinya benar, begitu kita negasikan, jadi salah. Yang tadinya salah, begitu kita negasikan akan menjadi benar. Nah, sehingga di sini ya nih negasi dari P dan Q, P dan Q ini kan di konjungsi tadi adalah bukan P atau bukan Q. Ya, perhatikan di sini tandanya yang berubah ini negasi P ya, atau yang tadinya dan menjadi atau ya. Jadi konjungsi itu jika dinegasikan akan menjadi disjungsi, sementara pernyataan-pernyataannya ini menjadi lawan dari pernyataan sebelumnya. Jadi yang semula tadi P maka akan menjadi negasi P. Yang semula tadi kata ini V terbalik menjadi V. Jadi ini katanya dan akan menjadi atau. Yang semula tadi Ki, begitu dinegasikan akan menjadi negasi Ki. Ya. Jadi nilai kebenarannya itu berubah. Ya benar akan menjadi salah. Salah akan menjadi benar. Salah akan menjadi benar. Salah akan menjadi benar. Nah, itulah dari negasi konjungsi. Nah, contoh kalimatnya seperti apa ini? Kita contohkan mengambil kalimat yang tadi sebelumnya. P dan Q, 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Ya, benar ya. Maka negasi P dan Q-nya adalah 3 bukan bilangan prima atau bukan ganjil. Akan menjadi salah karena ini kita sudah ingkari 3 bukan bilangan prima. Padahal kenyataannya 3 itu adalah bilangan prima. Atau 3 bukan bilangan ganjil. Padahal kenyataannya 3 itu adalah bilangan ganjil. Jadi ini salah, maka yang kesimpulannya di sini adalah akan menjadi salah. Ya. Atau jadi salah atau kalau atau tadi apa ya? Atau ya. Ini salah atau salah akan menjadi salah. Akan menjadi benar kalau salah satunya benar. Tapi kalau kedua-duanya salah maka akan salah. Jadi yang semula tadi benar untuk ini, untuk konjungsi begitu dinegasikan akan menjadi salah. Ya. Yang kedua, contoh kedua, P dan Q, ayam adalah unggas dan burung kutilang adalah mamalia. Ini salah. Ya. Karena penyusun yang ini burung kutilang itu adalah mamalia, padahal kenyataannya bukan mamalia, burung itu adalah aves, golongan dari aves. Nah, sementara jika dinegasikan P dan Q ini, P dan Q kalau kita negasikan tadi kan akan menjadi ini bukan P atau bukan Q. Jadi ada kata atau. Ayam bukan unggas atau burung kutilang bukan mamalia. Karena ini sudah menjadi disjungsi yang ada kata ataunya, maka jika salah satunya saja yang benar, maka pernyataan ini akan benar. Nah, mana yang benar? Mana yang benar? Ayam bukan unggas, ini salah ya. Burung kutilang bukan mamalia, ini yang benar. Ya, jadi ini salah atau benar, maka ini tabel kebenarannya, nilai kebenarannya akan menjadi benar. Jadi intinya negasi konjungsi itu adalah kita menegasikan pernyataan pertama P, kemudian dannya itu akan berubah menjadi atau, kemudian Q-nya itu akan menjadi negasi Q. Itu untuk
negasi konjungsi. Sekarang kita ke negasi disjungsi. Nah, sama halnya dengan konjungsi tadi, kita lihat tabelnya seperti ini, bahwa akan bernilai salah jika kedua-dua pernyataan penyusunnya itu adalah salah. Nah, negasinya, negasi dari P atau Q ini, negasi P atau Q itu adalah bukan P dan bukan Q. Jadi, atau akan menjadi kata dan. P ini akan menjadi negasi P, Q akan menjadi negasi Q. Ya. Nih, lihat tabel kebenarannya kan jadi berlawanan. Benar akan menjadi salah, benar akan menjadi salah, benar akan menjadi salah, salah akan menjadi benar. Itu negasi disjungsi. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Orangutan adalah mamalia atau berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, benar ya, karena ada kata atau, ini orangutan adalah mamalia, itu benar. Orangutan bukan mamalia, jadi membantah yang ini, ya, negasi dari yang kuning ini, atau tadi menjadi dan. Ya, berkembang biak dengan cara bertelur, itu kita negasikan berkembang biak dengan cara tidak bertelur. Jadi yang tadinya benar akan menjadi salah. Ya. Contoh berikutnya, P atau Q, Banjarmasin ibu kota dari Kalsel, atau Tanah Bumbu salah satu kabupaten di Kalsel. Benar ya? Maka begitu kita negasikan, negasi P atau Q ini kan menjadi seperti negasi P dan bukan Q. Banjarmasin bukan ibu kota dari Kalsel, atau tadi menjadi dan. Tanah Bumbu bukan salah satu kabupaten di Kalsel. Untuk membantah yang di Tanah Bumbu salah satu kabupaten Kalsel, maka kita ingkarinya itu menjadi Tanah Bumbu bukan salah satu kabupaten di Kalsel. Maka nilai kebenarannya tadi yang semulanya benar akan menjadi salah. Nah, oke, cukup mungkin penjelasan saya di sini tentang pernyataan majemuk untuk logika matematika di bagian satu ini, yaitu hanya membahas tentang konjungsi, disjungsi, dan negasinya. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya untuk pernyataan majemuk bagian kedua untuk implikasi dan biimplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.